saya RTS Febriani dengan NIM C1B023113, merupakan mahasiswa dari program studi manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. Sebelumnya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Bambang Purnomo SEMM yang telah memberikan saya kesempatan untuk mengumpulkan dan mengupload tugas video ini. Nah, pada kali ini kita akan membahas kasus menarik, yaitu menganalisis PT Sinar Abadi Elektronik. Tugas ke-15 ini yaitu PT Sinar Abadi Elektronik dan tantangan pemasok chipset smartphone. Nah, latar belakang perusahaannya adalah PT Sinar Abadi Elektronik adalah produsen smartphone terkemuka di Indonesia. Mereka dikenal karena inovasi produk, desain wrapping atau desainnya ramping, dan harga yang kompetitif. Sebagian besar komponen utama termasuk chipset, layar, dan memori diimpor dari berbagai pemasok di Asia Timur. Nah, berikut udah ditampilkan beberapa permasalahannya dan dampak pada PT Sinar Abadi Elektroniknya. Yang pertama, menganalisis situasi. Masalah utama yang dihadapi PT Sinar Abadi Elektronik terkait hubungan dengan GCC. Adapun permasalahan utamanya yaitu keterlambatan pengiriman chipset yang menyebabkan downtime produksi. Kualitas tidak konsisten, beberapa batch chipset rusak atau tidak sesuai spesifikasi. Ketiga, kenaikan harga mendadak sebesar 15% tanpa pemberitahuan sebelumnya. Selanjutnya, kurangnya komunikasi. GCC sulit dihubungi dan tidak transparan saat dikonfirmasi. Yang terakhir yaitu ketergantungan berlebihan karena 70% chipset disuplai hanya oleh GCC. Jadi itulah beberapa permasalahannya yang dihadapi oleh PT Abadi Sinar Elektronik. 2. Strategi segmentasi pemasok. Yang poin pertama yaitu segmentasi ulang terhadap GCC. Nah, GCC ini dapat diklasifikasikan sebagai pemasok strategis, namun berisiko tinggi. Mereka penting karena menyuplai 70% kebutuhan chipset, tapi performanya buruk dalam hal pengiriman, kualitas, dan komunikasi. Selanjutnya, pendekatan CRM yang berbeda untuk pemasok strategis seperti GCC. Adapun beberapa pendekatannya, yang pertama yaitu perlunya komunikasi yang intensif dan formal, termasuk pertemuan rutin dan update status berkala. Selanjutnya, kontrak dengan SLA atau Service Level Agreement yang ketat, termasuk peneliti untuk keterlambatan atau produk cacat. Selanjutnya yaitu evaluasi kinerja rutin dan pemberian feedback berbasis data. Yang ketiga, rekomendasi jangka pendek. Yang pertama yaitu tindakan segera, yang mana harus melakukan audit dan perbaiki kontrak dengan GCC, terutama dalam hal penalti atas keterlambatan dan kualitas, tambah buffer stok chipset sebagai cadangan, dan bentuk tim khusus untuk menangani hubungan dengan GCC. Yang kedua yaitu meningkatkan komunikasi dan transparansi, gunakan platform digital untuk pelacakan pengiriman dan komunikasi langsung dengan GCC-nya. Jadwalkan pertemuan mingguan ya untuk review pasokan dan rencana kebutuhan ke depan. Sediakan saluran komunikasi dua arah yang cepat seperti grup khusus atau dashboard pemasok. Yang ketiga yaitu 3 metrik kinerja utama. Yang pertama yaitu on time delivery atau OTD. Yang kedua yaitu defect rate, dan yang ketiga respon time. Nah, jadi itu adalah rekomendasi jangka pendek. 4. Rekomendasi jangka panjang dan strategi mitigasi risiko. Ada 4 poin. Yang pertama, strategi jangka panjang, yaitu diversifikasi pemasok chipset, cari alternatif dari negara lain misalnya Taiwan atau Malaysia. Yang kedua, kembangkan kemampuan internal untuk desain dan pengembangan chipset lokal secara bertahap. Yang B, membangun hubungan lebih kolaboratif. Ajak GCC ikut serta dalam diskusi perencanaan produksi jangka panjangnya. Bangun sistem reward dan penalti berbasis performa sebagai bentuk keseriusan kerjasama. C. Strategi mitigasi risiko rantai pasokan. Terapkan dual sourcing strategi agar tidak bergantung pada satu pihak. Kemudian kembangkan sistem early warning untuk mendeteksi potensi keterlambatan pasokan, dan siapkan kebijakan safety stock minimal untuk chipset dengan tingkat kebutuhan tinggi. Yang D yaitu upaya untuk mencegah masalah serupa di masa depan. Lakukan audit pemasok setiap 6 bulan sekali. Bentuk kebijakan manajemen risiko rantai pasok perusahaan. Latih tim prosmen agar lebih teliti dalam evaluasi dan pemilihan pemasok strategi.
Nah, dari beberapa soal tadi yang telah kita paparkan, dapat ditarik kesimpulan melalui analisis situasi dan strategi segmentasi. Nih, dapat kita simpulkan bahwa GCC merupakan pemasok strategis, namun berisiko tinggi. Oleh karena itu, pendekatan manajemen hubungan pemasok atau CRM yang lebih ketat dan terstruktur sangat diperlukan. Dalam jangka pendek, perusahaan perlu segera melakukan tindakan korektif, seperti negosiasi atau renegosiasi kontrak, peningkatan komunikasi, serta penggunaan metrik kinerja untuk mengawasi pemasok secara efektif. Sementara dalam jangka panjang, PT Sinar Abadi Elektronik harus mulai mengurangi ketergantungan pada satu pemasok dengan diversifikasi sumber pasokan dan membangun sistem mitigasi risiko rantai pasokan. Kolaborasi yang lebih erat dan strategi pengadaan yang berorientasi pada keberlanjutan menjadi kunci untuk memastikan stabilitas pasokan dan keberlangsungan bisnis di masa depan. Dengan perencanaan yang matang dan implementasi strategi yang tepat, maka PT Abadi Elektronik ini dapat mengubah tantangan ini menjadi peluang untuk memperkuat posisi dan daya saingnya di industri smartphone.